Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, seyogyanya kita sebagai umat muslim melakukan introspeksi ekologis. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan anjurannya, memberikan ajarannya kepada kita untuk kita sebagai manusia menjaga lingkungan. Kajian yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang fenomena banjir bandang dan juga bagaimana kita sebagai umat muslim selalu mengintrospeksi secara ekologis bahwa kita sebagai manusia seyogyanya tidak hanya hablum minallah, tidak hanya hablum minan nas, akan tapi kalau kita lihat dari beberapa literatur klasik yang pernah ditulis oleh Syekhul Azhar Abu Thayyib, menjelaskan bahwa dalam maqasidus syariah yang mungkin kita fahami itu ada 5, akan tetapi beliau menambahkan 1, yaitu ke-6, yaitu adanya fiqhul bi'ah. Jadi kita sebagai umat muslim harus benar-benar peduli terhadap lingkungan kita. Kalau lingkungan kita rusak, maka kehidupan ekologi juga akan rusak. Sebagaimana kita ketahui fenomena baru-baru ini tentang banjir bandang, banjir maut yang mengamuk di Sumatera Utara, yang tak terbendung dalam hitungan jam. Air setinggi atap rumah menyapu 3 desa di Tapanuli Selatan seperti tsunami darat, menghancurkan rumah-rumah, menimbun jalan dengan lumpur dan kayu raksasa, serta merenggut 34 nyawa, bahkan ratusan rumah hancur, jeritan demi jeritan dan desiran air yang tak memberi ampun. Warga hanya bisa pasrah, terjebak di antara dinding-dinding yang runtuh, tak bisa lari kemana-mana. Kemudian kalau kita lihat di Aceh, 12 kecamatan terendam hingga setinggi leher, memaksa 1000-an jiwa mengungsi sementara, dan 50 ribuan rumah tenggelam dalam derasnya banjir. Ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang harus menjadi introspeksi kita selama ini. Di Selat Malaka, badai raksasa beradius 200 km yang menyulap hujan menjadi senjata pemusnah massal dalam 24 jam. Sumatera Utara berubah menjadi kubangan kematian. 12 kabupaten luluh lantah, keluarga tercerai-berai dan harapan tenggelam bersama puing-puing kehidupan. Bukan sekadar bencana alam, akan tetapi ini sebuah desusan bumi bahwa kita sebagai manusia tidak becus untuk hidup di atasnya.
sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadis yang menarik kalau kita perbincangkan, yang diriwayahkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Qutaibah an Malik ibnu Anas an Sami an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi tariqin iz wajada ghusnun syaukin fa akharahu fa syakarahu Allah fa ghafara lah. Kemudian di dalam hadis yang lain, jadi dalam hadis itu ada dua yang harus kita lihat. Ada sanadul hadis dan ada matnul hadis. Di dalam hadis ini diceritakan bahwa suatu hari ada seorang lelaki yang sedang berjalan. Lalu ia menemukan sebuah tangkai yang berduri di tengah jalan. Maka ia menyingkirkan tangkai berduri tersebut. Faghfaralah. Kemudian Allah menyukai dan mengampuni segala dosa-dosa yang diperbuat oleh laki-laki tersebut. Di dalam hadis ini kita dapat memetik pelajaran bahwa untuk mencegah sebuah bencana, terutama banjir bandang yang pernah kita alami dan saat ini pernah kita alami, menawarkan sebuah paradigma yang sangat luar biasa, yaitu paradigma preventif dalam upaya menghadapi bencana ekologi melalui prinsip al-wiqaiyah, al-qaidah al-wiqaiyah yang tercemin dalam hadis tersebut, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Tindakan sederhana ini menjadi hal yang kuat bahwa pencegahan bahaya sebelum terjadinya lebih mulia daripada menanggulangi setelah bencana melanda. Dalam hal ini kontribusi Islam sangat besar yang terwujud dalam konsepsi khalifatun fil ard, bahwa kita sebagai manusia harus terus menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu kemudian al-mizan, kita harus menjaga keseimbangan tersebut. Kemudian larangan ifsad, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha, dalam surah Al-Baqarah, yang akan mencoba menjadikan ekologi kita terjaga, tidak menebang hutan secara liar, memelihara daerah resapan air. Faktor kritis pemicu yang menjadi faktor pemicu di Sumatera. Lebih itu, dalam hadis ini disebutkan bahwa kita sebagai umat Islam diajak untuk bersama-sama dengan lingkungan hidup dalam ekosistem kita masing-masing, agar kita sebagai manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk hal yang buruk daripada ujian-ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.